kedekatan dengan dokter tadi bahasannya. Itu seperti apa sih kedekatan itu sejak kamu keluar kah atau seperti apa nih? Sejak aku keluar, enggak kan aku tuh keluar bebas bulan Oktober ya. Nah, Aku di-endorse salah satu klinik kecantikan di bulan Desember, dan itu sekitar bulan Januari. dokter ya? Iya dokter ya. Kedekatannya sekarang seperti apa? Sudah ada hubungan atau apa sih? Aku tuh sebenarnya pusing karena kan udah 2 kali gagal, jadi kayak nggak mau mengumbar apapun sebenarnya. Tapi kan namanya jempol gatel, bersamaan ingin orang tahu gitu kan. Tapi ya sekarang let it flow aja sih Mas, jalan aja karena kita juga sama-sama punya cita-cita. Kita pengen kuliah S2 bareng. Kita pengen ngambil biomed. Jadi S2 biomed tuh karena tuh kita pengen tahu tentang formulasi itu, yang lebih ke formulasi gitu loh. Karena kan dia dokter estetik. Aku kan lulusan kesehatan juga, sarjana kesehatan masyarakat. Jadi pengen lebih mendalami dunia farmasi gitu loh. Jadi akhirnya ntar lah kalau ada rezeki kita pengen kuliah biomed bareng-bareng. Dan cita-cita kita masih jauh banget, masih panjang. Udah berapa lama sama dia sekarang? Dekatnya dari Januari sampai sekarang. Udah pacaran resmi? Nggak usah pakai pacaran. Kalau orang dewasa tuh kayak apa sih? Apalagi udah 2 kali gagal, malu banget sih Mas itu mah. Tapi lebih selektif nggak dengan kriterianya? Apakah kriteria yang sekarang ada nggak sih sama yang dulu gitu atau enggak gitu? Jangan bahas yang dulu dah. Iya enggak, maksudnya kriterianya. Kriteria yang sekarang ini seperti apa? Apakah berbeda dengan yang dulu? Beda. Teman aku pertama kaget sih. Teman aku pertama kayak kok kayak bukan tipe Medina banget gitu. Tapi setelah deket banget, dia tuh ternyata satu frekuensi sama aku. Kayak suka lihat kan postingannya kayak kita tiktokan bareng, lucu-lucuan gitu kan. Ternyata seasik itu orangnya. Aku kira tuh dia orangnya introvert, tapi ternyata kayak orangnya seasik itu gitu loh. Tapi sejauh ini komunikasinya lancar lah ya sama dia. Lancar, walaupun dia kan 1 minggu 3 kota prakteknya. Cirebon, Cikampek, Bandung. 3 kota loh seminggu. Nah itu gimana kalian quality time-nya? Jumat sore tiap dia pulang kerja, Sabtu sore tiap dia pulang kerja, Minggu seharian. Nah itu kamu sorry ya, kan dokter kecantikan ya, banyak dekat-dekat cewek cantik, kamu nggak jealous gitu atau gimana? Kalau mau dapet yang lebih cantik kok banyak. Ada yang komen juga di Instagram aku, dokter Angga lebih cocok sama si A, sama si B, sama si C. Tapi kan ya udah namanya kitanya cuek-cuek aja, udah biarin aja. Orang mau ngomong apa di komen juga. Tapi sejauh ini ada omongan yang lebih serius nggak sih? Enggak dulu. Aku ingin merasakan pacaran lama. Seumur hidup kayak sebulan pacaran kewong, 2 bulan pacaran kewong, ya kan di Fairmont juga. Tapi kenapa tuh Kak pengen pacaran lama dulu? Maksudnya kan biasa pengen langsung tuh gitu. Karena satu, aku kalau dari segi aku lebih ke traumanya banyak banget traumanya, mungkin nggak usah dijelasin lagi, trauma banget. Kedua, emang belum pernah selama hidup selama hidup aku belum pernah pernah pacaran lama, cuman kayak 1,5 tahun gitu ya. Tapi ya itu kan dulu zaman SMA. Sekarang aku belum pernah yang serius tuh kayak agak lama dulu mengenal sosok masing-masing gitu loh. Jadi jangan kayak udah dia cocok, udah gitu satu frekuensi, udah gitu satu misi visi nikah deh. Nggak mau, tidak mau ketiga kalinya, tidak mau amit-amit auzubillahi. Tapi dia tidak peduli dengan masa lalu kamu gitu? Enggak, sangat tidak peduli yang tadi. Dia tuh benar-benar kayak menganggap, katanya ada bahasa dia gini ngomong, semua ya ibarat kata semua masa lalu itu bisa dihapus dengan masa depan yang lebih baik gitu. Jadi kayak dia tidak peduli masa lalu aku. Coba dia seorang dokter, adiknya juga dokter, sama keluarga terpandang juga. Ya adik aku juga dokter sih, keluarga aku juga dokter. Cuman kayak aku kan beda, maksudnya beda dalam arti udah 2 kali gagal, keluar dari pesantren. Siapa sih? Aku sampai mikir keluar dari portir tuh kayak mikir siapa yang menerima gue sih setelah ini gitu. Keluarganya sih maksudnya ya, karena kan sebelum sama dia aku sempat deket juga sama orang. Memandang aku seperti ya sekarang aku tidak ada di medsos pun ya pasti orang tahu gitu kan, udah nggak bisa keluar dari lingkaran itu gitu. Jadi kayak ya udah Bismillah aja. Akhirnya dapat ya punya adik perempuan sekarang, adiknya Angga kan perempuan, punya keluarga baru gitu. Tapi keluarganya sendiri kamu sudah kenal, sudah dekat atau gimana? Udah deket, sama adiknya deket banget. Sama orang tuanya gitu? Mamanya belum, karena kan di Batu rumahnya di Malang. Oh belum punya? Belum sempat ya? Tapi udah komunikasi nggak sih dari Rafa? Iya komunikasi dari adiknya, karena adiknya di sana. Kak, tapi kan banyak selain lo juga kan dekat sama yang
kan viral mempertanyakan soal masa lalu. Apakah kamu sudah kelar atau belum sih, atau seperti apa sih? Udah, aku kan waktu itu memang sempat hilang berapa bulan kan, hilang berapa bulan dari bulan Oktober sampai bulan Desember itu emang aku urus. Jadi kenapa nggak aku blow up? Aku tuh kasihan sama anak-anak aku. Apalagi yang kecil itu orangnya lebih ke ngerti gitu. Kalau adik kakaknya introvert ya, kayak tahu dan ngerti pun dipendam. Tapi kalau adanya tuh lebih ke apa ya? Bukan kayak kalau kita cerita tuh dia nempelnya banget gitu dan kepikiran orangnya gitu. Jadi lebih baik ya udah baik-baik aja, kita baik-baik. Jadi tetap jadi aku tetap jalan nongkrong tanpa dia tahu hubungan kita sudah tidak ada hubungan apa gitu. Maksudnya udah berteman, tapi dia menganggap ya bahwa keduanya ini orang tuanya dia gitu. Ya gitu. Jadi kayak ya udah, aku kayak apa namanya? Yang penting fokusnya sekarang anak-anak sama mencari uang lagi yang banyak. Berarti Pak itu sudah resmi ya? Ya udah selesai. Kapan sih, tahun kemarin? Desember awal. Desember awal berarti sudah ketok palu ya. Pelajaran apa yang kamu dapat, Kak? Maksudnya dalam konteks gini, ketika kamu terpuruk, apakah banyak kawan-kawan yang menghilang? Termasuk mantanmu itu menghilang gitu ketika kamu terpuruk? Tidak menghilang. Sebenarnya aku yang menghilang. Oke, berarti apa pelajaran yang dapat kamu ambil dari situ? Aku ingin memperkecil circle aja sih, Mas. Menurut aku terlalu banyak orang apa ya? Misalnya kayak dulu siapa sih yang nggak mau kenal gitu kan? Yang nggak kenal aja jadi kenal. Ketika kita lagi di bawah, siapa yang mau kenal? Bener nggak? Tapi alhamdulillah ya, aku kayak waktu di lapas Cafe Niros nengokin aku, beberapa artis lah banyak yang datang. Aku appreciate banget yang nggak bawa media. Itu benar-benar kayak datang, ketemu aku, dan benar-benar menurut aku ya tulus banget itu datang untuk membantu aku lah tanpa war kemana-mana gitu, yang benar-benar. Raffi juga gitu kan. Raffi itu gak ngejenguk, tapi dia sering kayak ngasih apa ya, ngasih untuk aku catering lewat omnya. Berarti dalam keterpurukan kamu itu banyak kawan-kawan yang fake juga dong? Yang fake banyak banget, lebih banyak daripada yang tulus. Menurut aku yang fake lebih banyak. Iya kan, karena biasanya kamu dengan sosialita lain. Iya, gitu. iya. Apakah di sana mereka menjenguk kamu juga atau Ada enggak? beberapa. Tapi ada beberapa juga yang pas aku bebas, babe sorry waktu itu saya aku nggak tahu kamu ditahan di mana. Tapi pas bebas tuh kayak nge-DM, babe gimana kabarnya, bla bla bla. Kan aku sering nge-posting DM yang ngucapin aku selamat udah bebas. Tapi yang menurut aku tiba-tiba muncul ya aku nggak posting lah. Sorry. Ya, aman. Aku nggak posting lah, ngapain? Paling juga cuma buat waktu itu pansos doang. Dan aku juga lagi senang bergaul dengan ibu-ibu aku di lapas gitu. Bukan betah ya di sana, tapi tuh menurut aku itu dunia yang nyata gitu loh. Berarti itu perkawanan yang pas menurut kamu lah ya, ketimbang yang dulu-dulu. Orang pertama yang aku bahagiakan itu mereka loh. Ingat gak waktu di Baun? Ikut gak? Yang di Senopati itu loh. Aku baru bebas, ada yang ikut gak? Itu kan ibu-ibu lapas yang aku ajak di karaokean itu. Itu mama lapas aku yang benar-benar ngebantu aku selama 2 tahun, membimbing aku di sana di dalam. Aku sakit, aku tantrum, aku bikin ulah apa segala macam. Mereka yang benar-benar cover aku. Jadi aku ingin membahagiakan mereka dulu sebelum ya keluarga aku juga ada yang datang. Maksudnya nomor 1 ya mereka dulu, karena mereka benar-benar apa ya, membuat tenaga aku tuh banyak di sana gitu. Tenaga dalam arti tenaga untuk kuat di sana. Tapi kamu sering berkunjung ke lapas juga nggak, menemui kawan-kawan? Banget, sering banget. Yang ke Jakarta, hari ini juga kalau sempet aku ke sana udah kesorean tapi Tapi kan tadi tercetus nama Cafe Neros dan Raffi Ahmad sendiri. Mungkin seperti apa sih mereka sendiri selain mungkin berkunjung apa? Cafe itu nggak bilang, pas ke sana tuh nggak bilang. Tiba-tiba datang, tiba-tiba hai, aku langsung kayak bengong gitu, kayak seorang Cafe Neros datang gitu, kayak apa namanya, scare itu gitu, kayak gitu. Terus juga Cafe Trisau Utero juga sempat datang. Apa lagi ya, Mami Isa sering, Mami Isa Support AA tuh kirim makanan atau gimana? kirim uang. Kalau Raffi, Kirim uang ke koperasi Nuhun Pisan. Tapi ada pesan tertentu nggak dari dia, manfaatkan uang ini dengan baik atau gimana gitu? Enggak, soalnya Om kan sibuk banget, kan aku juga nggak bisa megang handphone di sana. Lewat wartel. Jadi kan dia titipin ke omnya titipin ke petugas. Sempat sudah bertemu sama AA? Belum, sampai detik ini.
Ntar lah aku main ke Andara. Ada keinginan untuk Sempet bertemu DM-an, A. sempet DM-an. Ada keinginan untuk bertemu A. Ingin banget lah, mau ngucapin makasih banget selama 1 tahun 8 bulan udah bantu aku banyak. Nah, tapi Kak mulai 2 tahun di Gua Hira kan pada akhirnya lu sempat minder juga nggak sih Kak? Maksudnya dengan teman-teman memulai karir lagi apalagi di dunia entertain kan nggak mudah juga Kak? Serius minder banget sih. Satu, berat badan. Ya kan dulu ini aja udah turun 4 kilo tuh masih kayak wah di kamera gue segede apa gitu. Tapi kalau minder dalam arti circle pertemanan iya banget. Tapi aku mencoba untuk berdiri di atas kaki aku sendiri. Aku harus bisa membuktikan walaupun tanpa siapa ya? Ya gimana Kak? Apakah kamu minder setelah bebas dari Gua Hero kemarin? Minder, ya iya. Minder dalam pertemanan walaupun mereka pada nge-DM kayak semangat ya med apa atau komen di Instagram yang kayak suhu apa segala macam. Tapi itu tetap aja membuat aku minder, kenapa ya gitu. Kayak Medina yang dulu hybrid sekarang udah kayak letoy banget. Apa letoy bahasa Indonesia sih? Kayak lemes gitu, kayak lemah gitu. Padahal semangat banyak tapi kok nggak bisa gitu sesemangat dulu gitu. Ya doain aja semoga semakin kuat. Aku doain tanggal 23 Mei aku mau launching produk aku di Bali. Mudah-mudahan lancar, itu pas banget ulang tahun aku dan aku banyak berdoa deh pokoknya sama Tuhan biar bisnis aku lancar lagi ke depannya. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.